Ya, kita dalam seri kedua ini ya Bapak Ibu ya, kita akan kembali mendalami tentang khotbah seri dari kitab Rut ya. Kita coba membahas lebih dalam lagi dari apa yang kita sudah dapatkan minggu lalu. Minggu lalu kita ngebahas soal Moab, saudara ya, yang menjadi landasan kita untuk memahami kebenaran sejati dari kitab Rut ini. Karena Moab bagi saya harus dibagi dulu, digali dulu, sebelum kita bisa mendapatkan framing yang jelas tentang apa yang ditulis Alkitab kita dari kitab Rut ini. Dan kembali kita doa. Kita doa buat apa yang kita mau dengarkan pada hari ini. Tuhan bicara kepada kami, berikan hikmat-Mu kepada kami. Kami siap diberkati. Amin. Mari sama-sama kita buka Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara. Rut pasal pertama, ayat yang pertama, ya. Ada bantuan di depan, ya, di layar saudara, ya. Jadi bersama saya, ya, kita baca 3-1 ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kita sudah membahas soal Moab di minggu lalu. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi dalam kisah Rut ini, yakni pemain utamanya yang bernama Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Sebelum nantinya muncul pemain utama yang baru yang namanya Rut, yang akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya, saudara. Kepala rumah tangga yang membawa keluarganya meninggalkan tanah perjanjian, tanah Israel, menuju ke Moab, bernama Elimelek. Elimelek ini adalah nama yang bagi saya luar biasa bagus. Diambil atau diadopsi, digabungkan dari dua kata dasar kurang lebih. Yang pertama Eli dan Melek. Dua-dua kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Eli atau Elai itu bisa diterjemahkan menjadi Bapa atau Allah. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib teriak, Elai, Elai, lema sabachthani. Ada yang menerjemahkannya, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Ada juga yang menerjemahkannya, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Eli atau Elai itu bisa berarti Allah atau Bapak. Yang kemudian digabungkan dengan kata Melek, yakni raja. Ya. Jadi kata Elimelek ini berarti secara etimologi Allah adalah raja. Bukankah orang yang memiliki nama Elimelek ini berarti bagus? Ketika sang orang tua mendapatkan anak bayi laki-laki dan memberi namanya Elimelek, bukankah itu sebagai iman dan doa mereka bahwa anak laki-laki kami ini akan menjadikan Tuhan sebagai rajanya di seumur hidupnya? Maka orang yang bernama Elimelek ketika dipanggil sama kerabatnya, sama orang tuanya, sama saudaranya, Elimelek sini, misalnya begitu, itu dia diingatkan bahwa dirinya adalah orang yang akan menjadikan Allah sebagai rajanya. Maka orang yang bernama Elimelek akan tumbuh dengan iman yang mestinya keren, yang mestinya luar biasa. Dan memang dia luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan kekayaan akhirnya. Kita tahu, nanti saya akan tafsirkan di ayat yang mananya. Kemudian juga dia begitu luar biasanya sehingga juga mendapatkan perempuan yang bagi saya luar biasa, yang akhirnya dipersuntingnya menjadi istri, yakni Naomi. Karena Naomi itu secara harafiah artinya adalah kesukaannya Tuhan, kecintaannya Tuhan.
Maka orang yang punya nama Naomi ketika dipanggil orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, Naomi, Naomi sini. Maka yang memanggilnya itu sedang berkata, kesayangannya Tuhan sini, cintanya Tuhan sini. Itu kan berarti kenapa, saudara? Itu kan berarti si Naomi ini tumbuh mestinya dengan pemahaman ketika dipanggil Naomi oleh orang lain, dirinya adalah orang atau manusia atau perempuan yang paling disayangi dan dicintai Tuhan. Jadi ketika Elimelek dan Naomi ini merger, joint venture gitu ya, menikah, ini bagi saya pasangan yang mestinya ke depannya itu hidupnya sakinah, mawadah, warohmah, diberkati Tuhan luar biasa. Karena dua-duanya punya arti kata nama yang luar biasa bagus. Keluarga yang dibangun mereka mestinya keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai raja. Keluarga yang dibangun mereka mestinya menjadikan Tuhan adalah kekasih mereka, dan mereka adalah kecintaannya Tuhan. Berkat pasti akan dicurahkan luar biasa kepada keluarga ini. Dan memang itu yang terjadi. Mereka kaya. Kenapa saya berani bilang mereka kaya? Karena di ayat 1 dikatakan Elimelek ini pergi dari Bethlehem, kampung halamannya, ketika tanah Israel mengalami kekeringan, kelaparan, dan membawa keluarganya untuk tinggal di Moab. Dia bawa istrinya, 2 anaknya, tentu dengan budak-budaknya dan seluruh harta bendanya, diboyong ke Moab. Dan bukan cuma tinggal sesaat di Moab, Alkitab katakan menetap di sana sebagai orang asing. Menetap di negeri asing yang dia tidak kenal siapapun di sana, itu berarti kan punya uang, saudara. Sebab gak mungkin, gak ada sejarahnya orang itu tiba-tiba masuk ke sebuah kota yang baru buat dia dan dia bisa langsung bekerja di sana. Bener gak? Dia harus beradaptasi dulu dengan bahasa, dengan budaya. Dia harus berkenalan dulu dengan penduduk asli di sana. Dia harus bersosialisasi yang bagus dulu sehingga timbul keharmonisan dengan orang-orang yang tinggal di daerah itu. Baru dia bisa menerka-nerka dia mau berbisnis apa, atau berusaha apa, atau bekerja apa di sana. Bukankah seperti itu logikanya? Jadi ketika ada seorang suami kepala rumah tangga yang memboyong semua keluarganya untuk menetap di negeri asing, maka si suami kepala rumah tangga ini sudah berhitung, meskipun aku belum bisa menghasilkan apa-apa di negeri asing, di Moab nanti, mungkin untuk 1 tahun sampai 5 tahun, dengan apa yang kubawa dari kampung halamanku ini, dengan segala harta benda yang kubawa ini, aku bisa menghidupi diriku, istriku, anak-anakku, dan orang-orang yang kubawa. Kaya. Saat ini orang kalau bisa liburan ke luar negeri aja pasti punya uang. Baru liburan loh, berarti kan kembali ke sini. Apalagi kalau mau menetap. Kalau saudara menetap di negeri asing, menjadi pendatang baru di sana, kok nggak mungkin berani mengambil keputusan kalau belum tahu kau kerja apa di sana, bener nggak? Ya, nekat gitu kayaknya nggak masuk akal. Pasti udah punya bayangan, gue nanti untuk seminggu, sebulan, setahun awal tuh nebeng sama siapa. Kira-kira sudah dapat informasi lah, googling gitu ya. Di sana kira-kira bisa ngelakuin apalah, hanya sekedar untuk menyambung hidup aja. Sampai nantinya aku bisa dapat pekerjaan yang bagus. Zaman sekarang mah enak, saudara. Tinggal googling aja, asal bisa bahasa Inggris, taruhlah, punya skill dikit, mungkin saudara berani untuk tinggal menetap di negeri asing. Tapi zaman dulu kan gak ada internet, gak ada informasi. Saya yakin Elimelek cuma tahu Moab, cuma dari informasi yang dia dengar selintingan. Di sini kelaparan, di sini susah. Di Israel, seluruh tanah Israel susah, kelaparan, kekeringan. Tapi aku dengar ada di bangsa Moab. Moab itu di mana? Ya kalau kau lihat peta, saya tampilkan petanya, saudara. Moab itu ada di wilayah timur. Di wilayah timur dari Sungai Yordan atau Laut Mati. Di wilayah yang sekarang ini mungkin wilayahnya negara atau kerajaan Yordania atau kerajaan Syria, kurang lebih di wilayah itu. Di sebelah timur Laut Mati, di sebelah timur Sungai Yordan. Wilayah yang paling terkemuka di Alkitab dari Moab ini adalah Gunung Nebo. Gunung Nebo adalah gunung tempat Musa naik ke atas dan diperlihatkan Tuhan seluruh tanah perjanjian, karena dia nggak bisa masuk ke sana. Itulah Moab, saudara. Ya, meskipun tidak jauh dari Israel, tapi harus melewati padang gurun dulu untuk sampai ke sana. Berhari-hari.
Karena padang gurun itu wilayah yang tak menentu, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau ada masalah di tengah padang gurun itu. Si Elimelek membawa keluarganya ke Moab. Dan Moab, kau sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang dialami. Informasi soal Moab ada di episode pertama. Maka yang baru nyambung ketemu saya di program ini, di kesempatan ini, lihat program ini minggu lalu dalam program From Above yang pertama tentang Moab. Nah, kekasih Tuhan di mata Tuhan, dikatakan juga Elimelek dan Naomi ini bukan saja punya nama yang bagus, bukan saja dia orang kaya, tapi dia juga tinggal di sebuah kota Israel yang namanya Bethlehem Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti. Maka kota itu dinamakan Bethlehem karena yang memberi nama kota itu, yang pertama kali mungkin tinggal di kota itu, sangat meyakini atau mengimani bahwa wilayah yang dia tinggali itu akan menjadi tempat yang penuh kelimpahan dengan roti. Roti jangan kau bayangkan seperti roti di 2021. Roti di zaman perjanjian baru atau perjanjian lama itu adalah makanan utama yang dimakan oleh orang Israel. Gandum diolah jadi roti. Itulah makanan mereka. Sampai sekarang kalau kita ke Timur Tengah, makanan mereka bukan nasi, bukan beras, tapi adalah roti. Kasih Tuhan. Dia juga tinggal di provinsi atau wilayah yang namanya Yehuda. Ya, Yehuda Bapak Ibu, kalau kita buka, coba kita buka aja deh ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Supaya Bapak Ibu tahu apa arti dari kata Yehuda ini. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 ya. Anak-anak Lea, kita baca ya, ada muncul bersama saya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ruben, anak pertama dari Lea. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon, anak keduanya. Mengandung pula lah ia, ayat 34, melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi, lebih erat. Lewi itu intim. Ya, mungkin kenapa akhirnya Tuhan memilih Lewi untuk menjadi suku atau bangsa yang melayani dia. Karena memang artinya intim. Berharap bangsa Lewi atau suku Lewi akan intim, lebih intim daripada suku-suku yang lain kepada Tuhan. Ayat 35 ya, sama-sama ya. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi Yehuda, kenapa dikasih nama Yehuda? Kenapa Lea memberikan nama anak laki-laki keempatnya dari Yakub Yehuda? Karena Yehuda membuat ia bersyukur kepada Tuhan. Meskipun suamiku tidak mencintaiku, nggak seperti mencintai adikku Rahel, tapi aku dikasih anak 4 laki-laki. Dan anak keempat ini membuatku bersyukur kepada Tuhan. Makanya ku beri nama Yehuda. Yehuda artinya aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saya lebih senang memakai kalimat yang lain. Yehuda artinya aku akan memuji Tuhan. Karena bagi saya orang yang bersyukur pasti orang yang memuji Tuhan. Jadi Yehuda ini adalah pujian Lea, seorang istri yang tidak dicintai suami, kepada Tuhan yang membela dirinya. Kurang lebih begitu, saudara. Maka Elimelek, Allah adalah rajaku, yang menikahi perempuan yang namanya Naomi, kesukaan Tuhan, tinggal di tempat yang penuh dengan roti, Bethlehem, di negara, di provinsi yang namanya Yehuda, tempat pujian, syukur kepada Tuhan. Bukankah itu adalah yang ideal? Benar nggak? Benar nggak, saudara? Saudara tinggal di mana? Di Serpong. Saya nggak tahu arti Serpong apa.
Saudara tinggal di mana? Jakarta. Saya nggak tahu arti Jakarta itu apa. Saudara tinggal di mana? Bandung. Saya nggak tahu arti kata Bandung apa. Tapi kalaupun punya arti, ya artinya pasti ya tidak sedalam Bethlehem dan Yehuda ini. Benar tidak? Jadi yang saya mau katakan, mereka ini adalah orang yang diberkati luar biasa. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan tanah perjanjian itu. Negeri yang penuh madu dan susu, negeri yang penuh dengan roti, yang penuh dengan pujian kepada Elohim, kepada Yahweh, kepada Yehova. Dibawanya keluarganya ke negeri Moab, negeri yang dikutuk Tuhan, yang sudah saya bahas di episode yang pertama. Israel, tanah perjanjian, mengalami kelaparan. Kok bisa? Nah saudara, kitab dari Rut ini yang berkata tanah perjanjian, tanah Israel mengalami kekeringan atau kelaparan, itu alasannya bisa kita temukan di ayat di atasnya. Rut pasal 1 ayat 1 dikatakan Israel mengalami kelaparan. Di atasnya apa? Nggak ada dong. Rut pasal 1 ayat 0. Ya, berarti di kitab lainnya, kitab sebelum kitab Rut, yakni di pasal terakhir, di ayat terakhir, kita ketemu Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Saya munculkan di samping, baca bersama saya. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Maka pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang Israel yang hidup di tanah Israel, yang hidup di tanah perjanjian itu, hidup berbuat sesuai pandangannya sendiri. Bahasa kerennya tuh, populernya, hidupnya semau dewek. Jadi yang dilakukan oleh semua orang Israel itu adalah salah demi salah, dosa demi dosa. Yang ditabur di tanah perjanjian itu adalah dosa. Itu kenapa akhirnya tanah itu di zaman Hakim-Hakim terakhir, di zamannya Rut, mengalami kekeringan atau kelaparan. Elimelek membawa keluarganya keluar dari tanah perjanjian ini, menjauh dari Tuhan, membawa keluarganya tinggal di tanah yang terkutuk. Saudara, biji mata Tuhan, yang bisa kita pelajari dari sini adalah sikap atau attitude yang dilakukan oleh Elimelek sebagai kepala rumah tangga dan keluarganya ini. Ya. Mereka meninggalkan tanah perjanjian. Padahal Israel itu, tanah Israel itu, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan negerinya, keluarganya, Tuhan akan berikan negeri yang dijanjikan penuh dengan madu, penuh dengan susu. Benar gak saudara? Ya. Tapi ketika ada kelaparan, ada kekeringan, mereka langsung putus asa dan seolah melupakan janji Tuhan itu. Mereka pikir Tuhan sudah lupa sama mereka. Padahal kalau kita mau belajar introspeksi diri, andai kata Elimelek dan Naomi dan keluarganya mau introspeksi diri, bahwa kenapa tanah perjanjian mengalami kelaparan dan kekeringan, itu karena seluruh orang Israel di zaman itu, kata Hakim-Hakim 21 ayat 25 yang sudah kita baca tadi, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau mereka pikir pukul orang itu benar, mereka pukul orang itu. Kalau mereka pikir curi itu benar, mereka curi semaunya sendiri. Kalau mereka pikir fitnah orang itu benar, maka mereka memfitnah banyak orang. Mereka hidup sesuai dengan pandangannya sendiri. Maka tidak ada hukum di situ. Setiap orang punya law-nya sendiri, punya hukumnya sendiri, sehingga chaos lah di zaman hakim-hakim itu. Dan karena dosa ditaburkan terus di tanah yang dijanjikan Tuhan, maka tanah itu akhirnya tidak mendapatkan berkatnya dari Tuhan. Dosa menghalangi berkat Tuhan, sehingga akhirnya tanah yang Tuhan janjikan penuh madu dan susu itu mengalami kekeringan dan mengalami kelaparan. Tapi di tengah masalah itu, ada seorang suami, sebuah keluarga yang merasa dirinya kaya raya, pergi meninggalkan tanah perjanjian. Niatnya bagus cari makan di negeri Moab. Tapi kalau bagi saya, mereka benar-benar mau menjauh dari Tuhan.
Kekasih Tuhan biji mata Tuhan, apa sih yang bisa... Kadang-kadang saya nggak mengerti kenapa Elimelek begini, kenapa Naomi begitu. Nama mereka artinya bagus. Sebagai orang yang punya nama bagus, tentu mereka mestinya punya iman yang bagus sebagai orang Israel, sebagai orang yang menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa demikian mudahnya hanya gara-gara kekeringan, hanya gara-gara kelaparan, terus tinggalkan tanah perjanjian, tinggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Karena kalau mereka pergi ke negeri asing, tentu negeri asing itu tidak menyembah Tuhan. Apalagi mereka memilih ke Moab, bangsa yang memang menyembah Allah lain, dan bangsa yang kita tahu, sudah dibahas di episode yang lalu, bangsa yang dikutuk Tuhan. Apa alasannya? Kenapa bisa begini? Seorang yang namanya Allah adalah rajaku, kenapa tidak bisa menjadikan Allah benar-benar sebagai rajanya dia? Kan logikanya kalau Elimelek itu artinya Allah adalah rajaku, mestinya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dia tetap menjadikan Allah sebagai rajanya, sebagai rajaku, sebagai Allahku. Kau tidak mungkin meninggalkan aku. Kan mestinya begitu, tapi tidak. Dia malah melupakan Tuhan dan semakin menjauh, meninggalkan tanah perjanjian, menghampiri dan menetap di negeri yang terkutuk. Ironis. Pasti ada alasannya. Kenapa alasannya? Saya temukan, saudara, di ayat ini. Rut pasal pertama, ayat kedua. Kita baca lagi ya. Rut pasal pertama, ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dari nama anaknya saya bisa menemukan di mana, kenapa, bagaimana penjelasannya, sehingga Elimelek itu dan Naomi begitu mudahnya meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, tinggalkan tanah perjanjian, menuju dan menetap di negeri yang terkutuk. Kenapa? Karena dari nama anaknya kita tahu, nama Mahlon dan Kilion itu tidak berarti nama yang bagus. Ingat ya, Elimelek namanya artinya apa? Allah adalah rajaku. Naomi arti namanya apa? Kesukaan atau kecintaannya Tuhan. Mestinya ketika mereka akhirnya diberkati anak, mereka kasih nama anak yang juga sekaligus doa yang terbaik dong buat anak-anaknya. Dikasih kayak nama Yehuda misalnya, seperti nenek moyangnya yang berarti, nak, kamu akan terus bersyukur dan memuji Tuhan ya. Mestinya kan gitu. Atau kasih nama Elimelek Junior kek. Tapi justru dikasih nama yang pertama Mahlon. Bapak Ibu, Mahlon itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, Mahlon itu berarti sick, sakit. Coba, mana ada saudara orang Indonesia yang menikah kemudian memberi nama anak laki-lakinya sakit? Ada nggak kau punya kenalan teman SD, teman TK, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, sampai seusia sekarang ini, laki-laki Indonesia yang bernama sakit? Coba. Nggak ada saudara. Karena bagi kita orang timur tuh nama juga doa. Ya, saya dikasih nama Suseno sama bapak saya, ibu saya, artinya Su baik. Seno itu ya tokoh wayang, Pandawa, Bima, gagah perkasa, paling gagah di antara semua anak-anak Pandu yang namanya Pandawa itu, ya. Anak-anak Pandu yang 5 itu yang paling gagah kan Bima. Yang paling ganteng emang Arjuna ya, tapi yang paling gagah, paling perkasa kan Bima. Seno itu, Broto Seno itu dalam bahasa Jawa. Jadi bapak saya ketika kasih nama Suseno berdoa agar anaknya ini menjadi laki-laki yang gagah, yang baik hati. Gitu loh. Semoga terjadilah. Nggak ada orang Jawa kasih namanya anaknya Seno Mahlon atau Sakit Mangkunegoro. Sakit, orang Batak kasih nama anaknya Sakit Napitupulu. Orang Ambon kasih nama anaknya Sakit Tupamahu. Nggak ada saudara. Ya. Orang Manado kasih nama anaknya Sakit Manopo. Nggak ada saudara. Jadi kalau ada orang Indonesia kasih nama anak laki-laki Sakit, ini pasti orang tuanya sakit. Begitu jugalah saya berpikir Elimelek dan Naomi sakit. Sakit apa? Jiwa. Sakit apa? Psikis. Entah mungkin mereka kecewa sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Akhirnya setan masuk,
Sehingga ketika mereka tinggal di tanah perjanjian itu, di tempat yang namanya Bethlehem dan Yehuda itu, mereka tidak menjadi orang yang beragama sungguh dan tidak menyembah Tuhan dengan sungguh. Sehingga ketika anak pertamanya lahir, mereka kasih nama Mahlon, sakit. Bukan doa yang mereka berikan kepada anak, tapi kutuk. Sehingga setiap dipanggil, Mahlon, Mahlon, sakit, sakit. Maka jadilah, tergenapilah apa yang mereka beri nama kepada anaknya itu. Kita tahu Mahlon mati muda di tanah Moab. Mungkin itu juga sebabnya akhirnya mereka mudah membawa keluarganya. Elimelek mudah membawa keluarganya untuk tinggalkan tanah perjanjian menuju bangsa asing. Kenapa? Kalau tinggal di Moab, orang Moab gak tahu arti nama anaknya sakit. Itu kenapa si Ruth kita tahu akhirnya mau menikahi laki-laki yang namanya Mahlon. Karena Ruth nggak tahu arti nama Mahlon. Karena Ruth orang Moab. Mahlon itu adalah bahasa Ibrani, bahasa orang Israel. Dia pikir Mahlon, oh keren. Kalau tahu Ruth bahwa suaminya namanya Mahlon, artinya sakit, kira-kira Ruth mau nggak nikahin Mahlon? Saya yakin nggak. Nangkep ya saudara ya? Bukan sampai di sini saja si Elimelek dan si Naomi ini sakit jiwanya. Ketika anak yang pertama sudah lahir, Tuhan berikan lagi berkat. Tuhan kasih kesempatan. Siapa tahu si Elimelek dan Naomi ini mau bertobat gitu ya. Mereka akhirnya punya anak kedua, laki-laki pula. Kebanggaan bagi orang Israel. Dikasih nama anak keduanya siapa? Kilion. Kilion itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat bahasa Inggris, Kilion itu artinya destruction, kehancuran, kebinasaan. Mana ada anak di Indonesia laki-laki namanya Binasa? Binasa Mangkunegoro, Binasa Hutapea, Binasa Sianipar. Nggak ada saudara. Seumur hidup saya nggak pernah ketemu teman, sahabat, atau orang yang pernah saya dengar aja namanya sakit dan binasa. Nggak ada. Berarti si Elimelek dan Naomi itu terus kecewa sama Tuhan. Hidupnya terus jauh dari Tuhan. Itu kenapa alasannya Elimelek begitu mudah meninggalkan tanah perjanjian itu. Itu kenapa Elimelek begitu mudah meninggalkan atau menjauh dari Tuhan itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nggak sampai di situ. Ya. Kalau kita membaca akhirnya terus ketika mereka sudah sampai di Moab. Alkitab saya mengatakan, ya. Kemudian kita baca ayat keempat. Rut pasal pertama ayat keempat muncul di layar sini. Saudara bisa bantu membacanya bersama saya. 31 ya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara, sudah saya jelaskan Moab itu apa. Di episode yang lalu saya ulangi aja sepintas bahwa Israel itu dilarang untuk menjadikan atau mengundang atau membawa orang Moab, orang Amon masuk dalam jamaah mereka, masuk menjadi keluarga besar mereka. Tapi tidak dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Bahkan ketika sudah ada di negeri Moab itu, mereka izinkan anaknya menikahi perempuan yang berasal dari bangsa Moab, yang notabene di dalam ulangan sudah dilarang Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam jamaah Israel. Artinya Mahlon dan Kilion mungkin tidak diajar kebenaran bagaimana seorang laki-laki Yahudi, laki-laki Israel harus beriman yang benar kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang mereka panggil dengan sebutan Yehova, Yahweh, Elohim atau Adonai itu. Jadi seperti itu saudara yang kita bisa bayangkan ya. Dua anak Elimelek dan Naomi menikahi perempuan kafir karena memang mereka izinkan itu. Pertama kecewa sama Tuhan, dan memang mereka mau menetap di Moab, gak peduli lagi dengan Elohim, dengan Yahweh, dengan saudara sebangsanya, yakni bangsa Israel. Sebab kalau mereka niatnya kembali ke Bethlehem, kembali ke Yehuda, kembali ke Israel, mereka bawa menantu dari bangsa Moab, bangsa yang ditolak oleh Tuhan, tentu akan jadi perkunjingan kan dengan saudara yang mereka temui di kampung halamannya. Balik ya Naomi, itu udah punya menantu? Oh udah.
Menantu dari suku mana, dari bangsa mana? Bangsa Moab. Pasti akan dicibir. Kok izinkan anakmu menikah dengan bangsa yang dikutuk Tuhan? Kurang lebih itu. Jadi Elimelek dan Naomi memang sudah berniat untuk menetap di Moab. Sehingga hal bodoh yang dikerjakan anaknya mereka biarkan. Mereka pikir dengan uang mereka bisa beli kebahagiaan. Mereka pikir dengan uang mereka bisa hidup enak di negeri yang dikutuk Tuhan, yakni Moab. Tapi faktanya, kalau kita baca Rut pasal pertama ayat ketiga. Rut pasal pertama ayat ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Elimelek ketika membawa keluarganya ke Moab, tentu dalam pikirannya dan dalam pemahaman dirinya, melihat dirinya dia sehat. Kalau dia merasa dia sakit, andai kata dia punya sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit kanker, atau sakit apapun saat itu, dia tentu berpikir panjang untuk memboyong keluarganya ke Moab. Di Israel dia tahu semua tabib-tabib, dan sebagai saudara sesama Israel pasti tabib-tabib akan menolong dia. Tapi di negeri asing, belum tentu dia kenal tabib yang bagus, dokter yang bagus. Maka saya berani yakin ketika Elimelek mau bawa keluarganya ke Moab, dia sehat, bugar, sehat walafiat. Tapi gak lama di Moab, Alkitab katakan mati dia. Bukan itu saja, kita baca ayat yang berikutnya, ya. Ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan, Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Setelah menetap 10 tahun di Moab, setelah si Mahlon dan Kilion akhirnya kehilangan bapaknya Elimelek karena mati di situ tanpa sakit penyakit sebelumnya. Ketika akhirnya Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab yang namanya Orpa dan Rut, ketika mereka ada di negeri asing, negeri terkutuk, bangsa yang dikutuk Tuhan, tanah terkutuk yang namanya Moab selama kurang lebih 10 tahun, mati jugalah Mahlon dan Kilion. Sehingga Alkitab katakan Naomi, si kesayangan Tuhan, si cintanya Tuhan ini habis. Suami yang diharapkannya jadi pelindung di masa putih rambutnya mati. Anak-anak yang dipikirnya bisa menjadi penghiburannya di putih rambutnya juga mati. Seorang janda yang tidak punya keturunan laki-laki, perempuan yang akan dituduh orang aib karena tidak bisa meneruskan nama marga suaminya. Tapi puji Tuhan, Naomi bertobat. Di putih rambutnya, dia ingat, dia tahu, dapat informasi, Tuhan sudah kasih makan Israel. Bethlehem Yehuda sudah dipulihkan Tuhan. Maka dia mau bertobat, ekspresinya dia mau kembali di masa tuanya ke Bethlehem. Dia tahu resikonya, dia kembali dengan kemiskinan, dengan apa yang ada dia miliki sekarang pasti akan diketawai. Kamu dulu pergi kaya, tinggalin kita, sekarang kembali kere. Dia tahu resikonya, tapi dia gak peduli. Puji Tuhannya, Naomi bertobat di putih rambutnya. Dia kembali di tengah sisa-sisa kekuatannya, sampai akhirnya di kampung halamannya di Bethlehem. Yang kenal dia, ya hanya orang-orang seusianya. Dia sudah meninggalkan Bethlehem kurang lebih 10 tahun. Kalau dia misalnya usia 40 tahun atau 50 tahun ketika tinggalkan Bethlehem, dia kembali ketika di usia 50-60 tahun. Anak-anak di bawah itu, di bawah dia tidak ingat lagi. Orang-orang yang seumuran dia atau lebih tua dari dia sudah banyak yang mati. Tapi dari sedikit orang Bethlehem masih ada yang ingat dia. Kamu Naomi ya? Kamu Naomi ya? Kamu kesukaannya Tuhan ya? Kalau kau baca Rut pasal pertama ayat 20. Saya baca ya saja ya. Rut pasal pertama ayat 20. Sudah muncul Rut pertama ayat 20, demikian firman Tuhan. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21-nya, dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan kekayaan aku pergi meninggalkan kalian. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku. Jangan panggil aku Naomi, jangan panggil aku kesukaannya Tuhan. Panggil aku aja Mara. Mara adalah satu situs, satu tempat yang dikunjungi Israel setelah mereka diselamatkan dari Laut Teberau, dari kejaran Firaun. Mereka senang selamat dari Firaun, tapi mereka akhirnya haus. Mereka keluh kesah kepada Musa.
Tuhan izinkan mereka sampai di tempat yang namanya Marah, mata air. Tapi ketika mereka icip, airnya pahit. Mereka marah lagi dan memberikan nama tempat itu sebagai Marah, pahit. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, kesukaannya Tuhan. Panggil aku saja Marah, pahit. Ketika aku tinggalkan kalian, pergi dari Bethlehem, dari Yehuda, dari tanah perjanjian ini, aku pergi dengan kekayaan, dengan kebanggaan, dengan kehebatan, punya suami, punya 2 anak laki-laki, kurang apa aku? Tapi Tuhan menghukum aku, malah petaka Dia berikannya kepada aku. Saat ini aku pulang dengan tangan hampa, gak punya harta, suami mati, 2 anak laki-lakiku mati tanpa meninggalkan keturunan. Pahit aku ini. Jangan sampai pahit dan kepahitan menerpa dirimu dulu, baru kau bertobat seperti Naomi. Naomi meskipun dia sudah mengalami kepahitan, dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Jangan kau pikir kau banyak melakukan blunder demi blunder dalam kehidupan ini, dosa demi dosa. Kau berpikir nanti kalau udah tua kayak Naomi aku mau bertobat. Nanti dulu, gak ada yang tahu usiamu sampai berapa. Jadi bertobatlah sekarang ketika kau dengar ini. Naomi bertobat. Dan tahukah saudara, meskipun dia datang ke Bethlehem dengan tangan hampa, gak punya apa-apa, cuma membawa Ruth menantunya ini, akhirnya hidupnya dipulihkan. Kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dari kisah hidupnya Naomi, menjadikannya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Maka kalau kau saat ini sedang mengalami kesusahan, coba introspeksi diri. Apakah kau sedang menjauh darinya? Kalau iya, bertobatlah, mendekatlah padanya, kembalilah kepadanya, berusahalah berada dalam naungan kepakan sayapnya, dalam kehangatan pelukannya. Ketika kau lakukan itu, maka Dia yang sumber kasih, berkat, dan damai sejahtera pasti akan memberikan semua yang Dia milikinya padamu. Seperti Naomi dipulihkan Tuhan, kau pun pasti akan dipulihkan Tuhan. Haleluya.